Itu kan sedih gitu. Iya. Makanya saya bilang, Anda tuh cari gara-gara gitu, bikin saya nangis. Ya waktu saya nulis itu juga sedih sekali. Ketiga anak sudah punya kemauan, orang tua harus cari jalannya. Oh. Gitu. Kebanyakan orang tua, ngapain sih gitu-gitu, Nah, nggak usah itu. gitu. Nah kadang-kadang itu yang mematikan mimpi. Iya, nggak usahnya karena nggak sesuai dengan keinginan papa Orang mamanya. tuanya. Dia udah nyusun jalanan, nggak bakal diubah lagi. Karena Tuhan kan udah tahu masa depan. Kita yang hanya perlu keep waving, terus berlayar. Anak itu kepengin, tapi kepengennya sesaat gitu. Nah, Iya. itu biar kita tahu itu bakat tuh gimana. Nggak pesan mami dalam hal kerohanian. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Mas Yehuda, wah lama kita nggak jumpa ya. Iya. Saya baru denger loh, serius karena waktu tahun 2022 itu awal saya udah hektik sama mama saya gitu kan. Iya, Ternyata sekarang kita dalam situasi yang sama gitu ya. Iya, iya. Anda kehilangan istri, Betul. meskipun udah lama ternyata kejadiannya. 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Oh, istri kena kanker. Kanker usus. Usus kecil besar? Usus besar. Oh, oke. Stadium 3C waktu itu. Jadi tahu-tahu udah 3C gitu. Iya, betul. Iya. Iya. Waktu vonis 3C itu ya pasti terpukul ya. Pasti, karena kan secara istri saya itu makannya juga teratur, terus dijaga, terus pola hidup juga dijaga gitu. Ternyata si ceritanya itu waktu kita mau urus asuransi istri gitu. Jadi tiga bulan setelah kami menikah di 2008 itu istri kena paru-paru basah. Dan setelah itu berterus-terusan tuh rekam jejak itu tuh menghantui sampai akhirnya asuransi A, asuransi B, asuransi C nggak dapat. Menjelang umur 40 tahun kita mau coba lagi yuk gitu. Nah ternyata waktu cek kesehatan HB dia itu 5,5. Rendah banget ya. Rendah sekali gitu. Wanita kan mungkin berapa? 12 atau 12. Nah, 5,5 itu teman bilang, "Bu, ini teman saya 5,5 udah pingsan-pingsan." Tapi istri saya masih tetap pelayanan itu dari gereja ke rumah itu kurang lebih satu jam lah naik ojek. Karena waktu itu saya ngurusin anak di rumah gitu. Ngantornya di rumah. Nah, terus kok kayak gitu ya? Akhirnya yang terjadi, coba deh dicek lagi ke dokter gitu. Nah, ditanya dokter, ibu gejalanya sering BAB berdarah ya. Oh iya dok, itu sehari itu bisa 20 kali dia. Nggak ngomong. Ngomong, kita tahu. Nah, ternyata dari situlah dokternya udah mulai menangkap sesuatu yang tidak benar ini gitu. Sampai akhirnya ya udah kita cek, kita endoskopi dan jatuhlah vonis itu gitu. Seperti itu. Oke. Maksud saya terpukulnya itu kan saya lihat dari sisi begini ya. Jadi buat Anda Sobat Battery Day yang mungkin belum kenal, Mas Yehuda ini dulu kita kenal sebagai rapper, The Messenger gitu ya. Mas Yehuda ini juga full timer, suami istri di gereja gitu ya. Pelayanan anak ya kalau nggak salah. Pelayanan anak gitu. Yang saya nggak habis pikir kadang-kadang salah satu yang membuat kita berat adalah kita suka transaksional sama Tuhan kan. Iya kan. Betul. Saya udah lakukan semuanya loh buat Tuhan. Saya ingat waktu itu posisi saya juga begitu. Iya. Kita pernah ada dalam situasi yang sama gitu ya. Kok tega sih Tuhan gitu loh. Oh cuman ini yang saya terima. Gini aja kah gitu. Sampai kemudian pada pertanyaan filosofi, ketika kita dalam sebuah tekanan yang berat, selalu pertanyaan filosofis ini keluar. Kenapa harus saya? Kok nggak yang lain aja? Iya, kalau pernah ya sempet. Kalau kayak itu pada waktu vonis itu sampai istri saya ngebanting itu kertasnya, terus dia sampai teriak, "Kenapa Tuhan? Kenapa harus saya?" gitu. Terus malam itu juga kami berdoa, ada tim gereja juga yang support kami berdoa. Sampai pada akhirnya saya waktu itu main gitar terus Tuhan kasih ingat cerita tentang Ayub gitu. Kenapa kamu mau terima yang baik aja? Ayub bilang sama istrinya gitu kan. Yang nggak baik kita nggak mau terima. Ya udah, saya bilang sama istri berdamailah dengan itu. Pada waktu saya dapat itu saya
malah dapat holy laughter gitu. Jadi saya tertawakan kematian gitu. Kematian itu bukan sebuah yang menakutkan gitu. Sampai muncullah kata-kata yang saya dapat itu bahwa bukan masalah panjang dan pendeknya orang hidup, tapi seberapa besar dampak pada waktu dia hidup itu yang lebih penting gitu. Saya bilang sama istri kayak gitu, ya itu pasti nggak ngomongnya kayak gini, ngomongnya pasti dalam keadaan nangis berdua gitu ya. Terus istri mulai berdamai dengan keadaan dan kita sama-sama jalan. Tentunya pasti jatuh bangun, iman naik, iman turun, betul, pasti kayak gitu. Tapi saya menemukan bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin gitu. Saya selalu pegang Roma 8:28 bahwa Tuhan sama dong, itu ayat favorit kita ya berarti ya. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Betul. Gitu ya. Jadi di hal yang nggak enak pun, yang menurut mata kita, menurut rasa kita nggak enak, Tuhan punya rencana di situ. Gitu. Kayak gitu. Oke, saya bisa bayangin pokoknya vonis 3C. By the way, papa saya juga almarhum karena kanker kolon itu. Udah tahu-tahu udah 3B waktu itu. Gitu. Karena beliau 89 tahun waktu itu ya, jadi ukuran nggak sampai 6 bulan gitu. Dia akhirnya rest in peace. Satu hal yang mungkin menghantui, mungkin bisa dikatakan juga mendakwa Mas Yehuda waktu itu gitu ya. Nggak siapnya karena punya anak kan, masih kecil kan. Masa sesingkat itu gitu, saya bisa bayangkan gitu ya. Betul gitu ya, ada pertanyaan kayak gitu ya. Kalau dari segi saya sendiri, saya dari awal memang sadar bahwa hidup itu dari Tuhan gitu ya. Entah nanti Tuhan panggil kita dengan cara apapun itu, saya selalu percaya bahwa pulangnya kita itu kita pasti tahu gitu. Cuman pada waktu itu istri yang sangat terpukul karena dia melihat Daniel masih kecil kayak gitu. Tapi saya pribadi selalu menguatkan istri, ya udah yuk kita tetap jalan. Apapun yang terjadi, anak kita itu bukan punya kita. Gitu. Istri kan bilang bahwa tapi Daniel masih kecil. Kalaupun nggak ada kita pun dia tetap punya Tuhan. Gitu. Kalau dia punya Tuhan, Tuhan pasti pelihara dia. Gitu. Tuhan pasti bawa dia kemanapun. Saya percaya bahwa anak ini nih punyanya Tuhan gitu. Kadang orang tua kan bilang, tapi anakku masih kecil gitu. Anakku nggak bisa apa-apa. Enggak, saya selalu bilang kita serahin sama Tuhan. Udah, kita fokus sama penyembuhan, kita fokus sama apa yang ada, apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini kita kerjakan. Tuhan pengen kita kasih waktu sama anak kita, mumpung masih ada waktu, ya udah kita bikin sesuatu buat anak kita. Kita bikin memori yang baik. Sampai terakhir itu di 2019 Desember, Daniel pernah bilang, kok kita nggak pernah jalan-jalan lagi ya gitu. Itu udah 2 tahun, hampir 3 tahun itu. Itu saat Daniel usia berapa? 8 tahun. 8 tahun 8 ya, 2019 itu ya, kelas 3. Kelas 3, iya. Iya. Jadi dia, kok kita nggak pernah jalan-jalan gitu. Terus berarti kalian dulunya intens ya? Intens jalan-jalan. Kita hampir setahun 2 kali kita jalan-jalan. Luar kayak biasa, gitu. ya. Nah terus sampai akhirnya saya bilang masih kuat nggak gitu. Terus dia bilang ya udah yuk kita jalan, nggak apa-apa gitu. Udah, walaupun dengan keadaan susah bergerak, tapi dia bikin kenangan yang indah buat maminya gitu. Buat Danielnya gitu. Jalan kemana waktu itu? Ke Bandung gitu. Yang terdekat ya? Iya, terdekat aja gitu. Oke. Ya. Jadi buat yang nggak ngerti, Daniel putra tunggal ya? Putra tunggal. Berarti Daniel sekarang sama juga situasinya sama kayak saya, anak tunggal gitu. Apa namanya? Sekarang kalian tinggal berdua gitu ya? Iya, betul, berdua. Iya, luar biasa loh. Apa namanya? Melewati masa-masa itu, saya tahu pasti tidak mudah, tapi 3 tahun itu saya udah salut sama kalian, meskipun tidak bisa disangkali ya. Masih ada sedih-sedihnya ya. Sedih pasti ada. Ya kita sedih
bukan kita nggak percaya bahwa beliau udah di surga gitu. Betul. Kita punya satu keyakinan itu. Justru itu yang membuat kita mungkin stay strong sampai sekarang gitu ya. Apa namanya? Kesedihan kita itu karena kebersamaan kita. Betul, betul. Kebersamaan kita, kenangan-kenangan indah kita sama pasangan, sama orang tua gitu. Jadi itu yang membuat kita sedih. Kalau kematian itu tidak menyedihkan karena kita tahu sama-sama di dalam Tuhan kematian itu adalah pintu untuk kita bersama dengan Tuhan gitu kan. Kalau saya bilang sama istri, hidup adalah keuntungan, mati adalah Kristus gitu. Jadi kita mati pun kita kembali ke Kristus gitu. Iya, iya. Gitu. Soal itu kita no debat lah. Kita udah gitu. percaya Benar. 100% soal Iya, itu gitu. Anda betul sih. Saya sedih meneteskan air mata karena kenangan. Iya. Bukan karena mama saya, Iya, bukan betul. karena istri Anda gitu. Iya, betul. Gitu. Sebelumnya pernah menghadapi kehilangan seperti ini? Belum sama sekali. Iya. Saya nggak pernah kehilangan, dan yang lebih terasa itu seminggu setelah istri, ibu saya dipanggil Tuhan juga. Oh my God. Gitu. Jadi pada waktu kita seminggu pas istri dipanggil, ibu saya dipanggil Tuhan. Itu benar-benar berasa, berasa sekali. Gitu. Ya. Saya kemudian nonton gitu video Mami I Miss You ya. Iya, Mami I Miss You. Ya, saya pun bisa nangis loh karena saya ingat momen kenangan dan kata-katanya itu mewakili juga perasaan saya gitu ya. Dulu rumah ramai, sekarang sepi. Iya. Ya, saya kadang-kadang juga nanya gitu. Kamu pasti happy kan di sana? Gitu. Kamu happy nggak? Ya pasti happy mestinya. Apa namanya? Bahkan terus kemudian ada jawaban pasti gitu ya. Itu menghujam hati saya gitu. Jadi kamu lagi ngapain sih di situ gitu ya? Kamu pasti lagi happy, pasti gitu. Di satu sisi itu kayak sengaja menguras kesedihan saya, tapi di satu sisi juga memotivasi saya loh gitu. Apakah itu memang message yang Anda mau sampaikan di balik lagu itu? Sebenarnya lagu itu saya tujukan untuk Daniel sih. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan Daniel, pasti suatu saat dia pasti akan bertanya, pasti ada rasa dia rindu sama maminya gitu. Cuman saya bilang bahwa udah nggak usah sedih gitu, mami pasti happy gitu. Jadi itu yang saya bilang sama Daniel, dan puji Tuhan kalau Gideon juga relate dengan hal itu gitu, bahwa ya mami pasti happy, bahwa pasti kematian seorang Kristen itu bukan sesuatu yang menyedihkan gitu. Dan Tuhan udah kasih kepastian, pasti kalau Tuhan udah kasih pasti ya saya yakinkan anak saya udah pasti happy. Jadi ya udah, kita nggak usah mikirin kematiannya, kita mikirin apa yang harus kita lakukan sekarang untuk buat mami bangga, seperti itu. Kayak gitu. Ya. Ini nggak lepas dari nama Anda ya, sampai sekarang masih disandang ya, The Messenger. Iya. Membawa pesan itu buat mereka yang menghadapi situasi yang sama gitu. Betul. Kehilangan orang yang kita sayang, baik itu pasangan, anak, orang tua, yang terdekat lah, circle terdekat kita gitu ya, sahabat bahkan. Ya saya pikir gini, ini Mas Yehuda cari gara-gara banget sih gitu loh. Itu kayak nabrak situasi gitu kan. Kita nggak suka kan situasi seperti itu, tapi kita tabrak dengan sebuah karya gitu malahan gitu loh. Yang sengaja kadang-kadang kayak ada banyak orang tuh kayak denial, nggak mau gitu situasi-situasi kayak gitu, karena pasti akan menguras kesedihan di balik memori itu lagi kan, tapi sengaja kita tabrak gitu kan, nggak apa-apa, it's okay gitu, kayak kita recall kembali memori itu gitu loh, kan, itu kan sedih gitu, makanya saya bilang Anda tuh cari gara-gara gitu, bikin saya nangis. Ya waktu saya nulis itu juga sedih sekali gitu, mengingat memori-memori indah ketika Daniel, kalau di video klipnya Daniel pagi-pagi pakein baju seragam sama maminya, saya lihat dia jalan-jalan sama maminya, itu kan kebersamaan yang ya sedih sekali ketika kehilangan itu. Tapi saya ajarin anak saya untuk memori tetap ada, mami tetap di hati gitu. Cuman kita juga harus tetap jalani hari-hari kita ke depan seperti apa. Kita harus bikin lebih baik lagi.
Ketika bahkan ada di videonya itu pesan maminya itu di minggu-minggu terakhir saya bilang sama maminya, kamu pesan sesuatu untuk anakmu gitu. Nah, maminya kan bilang selalu andelin Tuhan, jangan lupa baca Alkitab, dan puji Tuhannya sampai hari ini ketika Daniel pagi hari bangun itu yang dicari Alkitab dulu. Jadi dia baca Alkitab dulu kayak gitu. Secara ketika lagu itu diputar, dia ingat kembali pesan maminya kayak gitu. Seperti itu. Iya, iya. Satu yang saya ingat di video itu, istri Anda mengatakan nanti Tuhan akan kirimkan Daniel, orang-orang yang membantu Daniel. Itu seolah-olah kayak mama saya juga ngomong gitu loh ke saya. Iya. Luar biasa gitu, bahwa nggak sendirian, kamu nggak sendirian gitu. Apa namanya? Kini Anda berdua hidup bersama ya. Apa ya? Bagaimana mengisi hari-hari itu? Tanpa istri, tanpa mami. Jadi kalau sekarang Daniel kan homeschooling gitu ya. Homeschooling. Homeschooling. Why? Iya. Sejak pandemi itu saya lihat bahwa sekolah formal itu nggak efektif gitu. Karena di depan laptop terus, sekolah pandemi itu nggak efektif sekali gitu. Terus saya bilang, saya tawarin mau nggak homeschooling gitu. Kalau homeschooling itu kelebihannya begini gitu. Kalau untuk kan sekarang orang bilang sosialisasinya gimana gitu. Iya. Ternyata punya temen. Ternyata di homeschooling yang Daniel lakukan ini mereka justru banyak teman gitu. Karena homeschoolingnya itu pakai Zoom gitu dari berbagai daerah. Bahkan Daniel punya teman di Poso, di Papua kayak gitu. Di Bali ada juga. Jadi teman dia banyak, dan dari kecil emang saya udah biasakan Daniel itu untuk berbaur gitu. Jadi untuk sosialisasi Daniel sangat gampang sekali gitu. Nah, karena Daniel sekarang kan juga udah mulai keluarin album juga gitu. Jadi karena kami berdua waktu itu melihat potensi anak saya sudah kelihatan, ya udah kita fokusnya di situ saja gitu. Saya selalu bilang sama Daniel, kalau di Amsal kan bilang, pernahkah kamu melihat orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina gitu. Nah, saya bilang, ayo jadi cakap, jadi ahli di bidang kamu. Nggak harus semua mata pelajaran kamu bisa, tapi apa yang kamu bisa sekarang, apa yang kamu suka lakukan, dan jadi ahli di situ. Nah, Daniel sukanya musik. Dia sukanya bikin musik, main musik kayak gitu, nge-rap juga. Nah, udah jadi bidangnya. Musik rap itu kan tentang Anda. Ya. Kenapa sekarang kok jatuh ke anak? Berarti ya memang betul sih, buah nggak jatuh jauh dari pohonnya gitu ya. Tapi Anda paksa tah? Jadi sebenarnya umur 6 tahun waktu kami pagi-pagi mau ke gereja gitu kan. Dulu Daniel tuh suka duduk di antara kursi depan itu, supir sama penumpang itu, dia duduk di tengah gitu. Terus pagi-pagi kami mau gereja, dia nanya, "Pih, ada nggak anak yang seumuran Daniel 6 tahun gitu? Anak temennya papi gitu." Untuk? Buat apa ya? Ada nggak ya? Terus saya bilang gitu, emang mau ngapain? Daniel mau bikin grup rap, dia bilang gitu. Jadi dia ngomong sendiri kayak gitu, saya juga kaget gitu. Terus saya mulai mikir, grup rap beneran gitu. Iya, Daniel mau bikin grup rap, dia bilang gitu. Terus oh ya udah, coba nanti papi coba cari. Saya ingat ada teman saya namanya Abe, dia dulu ex Neo. Iya tahu. Nah itu punya anak yang kayaknya seumuran. Saya WA dia, "Mas, anakmu umur 6 tahun ya?" Iya gitu. Minggu habis gereja kemana? Enggak kemana-mana, ketemuan yuk gitu. Nah, singkat cerita kami ketemuan. Jadilah grup namanya CG Boys itu. Itu awal mula Daniel nge-rap, bikin grup seperti itu. Waktu itu kenapa kamu nanyanya, kamu ketika ditanya kenapa kenapa kok kamu nggak nge-rap sendirian aja, kok cari temen gitu? Karena kalau saya pribadi itu, apa yang anak pengen, coba saya fasilitasi dulu. Gitu. Jadi karena saya nggak mau maksain kan. Apa yang dia pengen, kayak dia pengen main drum, saya beliin drum. Jadi semua itu bukan karena Anda paksa, karena keinginannya sendiri. Iya. Tapi karena dia melihat keseharian itu ya. Drum mungkin Anda sering terlibat dalam pelayanan di gereja kan, berhubungan dengan drum misalnya ya kan. Rap ya, Anda sendiri nge-rap gitu. Dia denger dong gitu. Ya kan.
Jadi Tapi di saat Anda mendengar bahwa dia kepengin, ada kan gini kan masalahnya Mas, orang kepengin tapi nggak mampu. iya, Jadi ya hanya karena keinginan gitu. Kalaupun tampil ya dipaksain ya malu-maluin malah kaken karep gitu loh Iya. Mas, maksudnya bahasa Iya. Jawanya. Tapi kalau yang Ini saya, mampu nggak menurut kamu waktu itu anaknya? anak itu mampu dan tidak itu tergantung orang tua ngarahinnya gitu. Oh. Nah, ini gimana nih maksudnya? Iya, jadi kalau misal kemauan waktu itu kan Daniel pengen nge-rap gitu ya, pengen nge-rap gitu. Terus saya bilang sama Mas Abe, anaknya pengen nge-rap, kalau dibikinin grup rap gimana? Mas Abe bilang, Anaknya kan belum tentu pengen nge-rap juga. emang bisa gitu, bisa lah kan kita rapper juga. Saya bilang kayak gitu kan. Keluar nih egonya. sampai akhirnya bener ketika kita bikin rap dulu lagu pertama si G-Boys itu Kebaikan gitu. Jadi caranya adalah kita bikin musiknya, bapaknya nge-rap, anaknya ngikutin untuk ngerekam. Oh. Jadi anaknya itu nggak susah untuk itu. Jadi mereka kan cuman pengikut, anak itu ngikutin aja. Iya, gitu. iya. Jadi ketika ngikutin, ya bener sampai 3 bulan, nggak sampai 3 bulan itu Metro TV ngundang si G-Boys. Jadi seperti itu, dan saya melihatnya ketika anak sudah punya kemauan, orang tua harus cari jalannya. Gitu. Kebanyakan orang tua ngapain sih gitu-gitu, nggak usah gitu. Nah kadang-kadang itu yang mematikan mimpi. Iya, nggak usahanya karena nggak sesuai dengan keinginan papa Orang mamanya tuanya, gitu. Iya. Ini catat ya pemirsa, ini catat nih. Jadi nggak ada benernya anak nggak mampu ya. Iya, nggak ada anak yang nggak mampu. Gitu. Tapi gini Mas, aku mau nanya, anak itu kan katanya blank awalnya, nggak tahu Anda setuju dengan pendapat itu atau enggak gitu. Tergantung bagaimana kita mengisinya. Jadi gini, anak berbakat atau nggak berbakat itu ketika masih kecil itu belum tahu, justru kita yang memperkenalkannya gitu. Apa betul kayak gitu? Ada benernya sih kok. Cuman gini, ketika kita kayak Daniel aja waktu main drum gitu ya, saya iseng-iseng saya belikan drum plastik gitu. Drum plastik yang 100 ribuan gitu. Dan kasihan banget. kan masih anak-anak, masih 1 tahun waktu itu. Oh masih 1 tahun Masih bahkan satu ya. tahun. Iya, Jadi iya, waktu dia pukul-pukul itu kok temponya pas. Nggak fales ya. Iya, tempo kalau main rhythm kan tempo ya. Temponya kok oke gitu. Terus saya akhirnya ada waktu itu saya punya tab yang 8 in itu. Iya. Nah, saya kasih video-video drum. Oh. Jadi dia diliatin video-video drum, secara nggak sadar anak itu merekam. Oh. Nah ketika anak merekam, terus habis itu umur 2 tahun saya beliin drum akustik yang kecil. Nah saya ajarin kayak gitu, akhirnya dia belajar sendiri. Nah setelah 4 tahun saya beliin dia drum yang agak gedean. Agak gedean, baru saya challenge, kalau kamu bisa bikin drum cover 50 drum cover, saya kasih papi beliin kamu simbal. Wih. Gitu. Bisa akhirnya. Dan bisa. Gitu. Iya. Tapi konsisten orang tuanya ya. Kadang kan anak-anak kayak aduh pi males pi gitu. Aduh pengen istirahat lah apa gitu. Tapi kita orang tua ya udah cari celahnya bagaimana. Ya udah istirahat dulu, nanti 1 jam 2 jam habis itu kita rekaman ya gitu. Iya, masalahnya kan gitu ya Mas Yehuda. Anak itu kepengin, tapi kepengennya sesaat gitu. Nah, Iya. itu biar kita tahu itu bakat tuh gimana gitu ya. Ya jadi kita ingetin lagi kok, kalau dulu zaman dulu ya saya simbalnya loh. Ini simbalnya udah menunggu loh. Jadi ada reward gitu. Ada rewardnya itu tapi di ending kalau dia udah bisa nyelesain challenge-nya itu gitu. Jadi walaupun drum itu adalah berawal dari keinginannya, berawal dari kemampuan yang kamu tangkap gitu, Iya. tapi bisa juga bosen kan? Pasti. Pasti. Ini loh, ya. Iya. Makanya harus ada rewardnya. Terus kadang-kadang kita temuin mereka dengan komunitas, komunitas drummer gitu. Oh akhirnya dia lihat, ini mainnya kok jago. Jadi akhirnya terkoneksi satu sama lain gitu. Nah tugas orang tua adalah mencari jalan supaya api yang udah mulai padam di anak-anak, udah mulai malas-malasan nih nyala lagi gitu, nyala lagi kayak gitu. Makanya saya ketemuin Daniel dengan teman-teman drummer, habis itu ngobrol sama mereka kayak gitu. Terus drummernya sekarang nih
berakhir gitu ganti ke rap? Masih. Oh masih. Oh. Jadi Daniel justru sekarang ini kemarin baru masuk audisi kedua di pelayanan di gereja untuk main drum. Jadi ini kayak bakat yang lain gitu ya. Iya, Selain betul. drum itu menjadi rapper gitu ya. Iya, Oke. Ya. Sekarang nge-rap kayak bapaknya gitu ya. Apa namanya? Tema-tema apa yang bisa dibawain? Kalau rap untuk anak kecil, rap untuk bocil nih gimana tema-temanya nih? Jadi kalau lagunya judul albumnya kan Kita Bisa ya. Judul album Kita Bisa itu Daniel ngangkat bahwa jangan seorang pun menganggap kita rendah karena kita masih muda. Tunjukkan skill biar mereka berpikir kita juga bisa gitu. Jadi Daniel ngajakin teman-teman semua, jangan gara-gara kamu kecil terus kamu dianggap remeh gitu, tapi kamu sebenarnya bisa ngelakuin hal-hal yang orang tua nggak bisa lakuin gitu. Jadi kamu punya mimpi, terus ada jangan ganggu dia, itu temanya tentang bullying gitu. Terus kita ngangkat tema-tema anak-anak lah, terus ada main sepeda. Jadi keseharian aja keseharian gitu ya. anak-anak. Oke, Terus kita juga ada yang kalau usia Daniel kan 12 tahun ya, udah mulai ngerasa suka-suka sama temen kayak gitu. Nah, kita ngangkat tema judulnya Tunggu Dulu gitu. Jadi kalau liriknya itu jangan dulu, tunggu dulu, semua ada waktu. Fokus dulu, tuntut ilmu, itu yang nomor satu. Untuk cinta belum saatnya, kayak gitu. Umur kita masih muda, perbanyak buat karya untuk urusan cinta. Ya nantilah, sekarang kita jadi bestie aja ya. Gitu. Kayak gitu. Berarti bapaknya belum siap ini anaknya pacaran 12 tahun. karena saya melihat ya enggak. Saya bilang sama Daniel, dulu papi pacaran itu 8 tahun. Dari SD sampai SMA. Sampai kuliah malah. Tapi jadinya nggak jadi gitu. Sia-sia karena buang-buang waktu karena. Coba kalau waktu itu papi buat karya pasti bakal lebih beda gitu. Nah, saya ngaku pacaran sampai 8 tahun. Iya, saya terbuka sama anak saya kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia juga terbuka bahwa oh ya udah, apalagi ketika dia tour sekarang pasti nggak ada waktu untuk kayak gitu-gituan gitu. Itu maksudnya itu cara Anda mengalihkan dia dari dunia pacaran gitu. Bukan pacaran mengalihkan dini, sih. Bukan maksudnya. mengalihkan. Terus? Jadi emang mensupport bakat anak aja gitu. Oke. Tidak mengalihkan. Kemarin juga dia sempet suka-suka sama perempuan gitu. Terus karena saya bilang kayak gitu, terus lagu dia kayak gitu, akhirnya dia punya mindset bahwa ya udahlah kita berkarya dulu gitu. Kayak gitu. Iya. Pun juga ketika sekarang berkarya ya, kan show nih di 10 kota ya kan. Betul. Show-nya ini jangan dipikir di stage-stage yang besar gitu ya. Ini cara melatih anak memang untuk apa ya, tampil pede seperti itu. Apa namanya? Itu kadang-kadang kan bisa bosen ya. Lelah terutama ya kan. Nah, gimana? Bagaimana dengan misalnya itu ada isu ini anak kok dieksploitasi banget sih gitu demi bapaknya bisnis atau gimana sih gitu? Ya. Jadi sebenarnya kalau yang saya tanamin buat Daniel bahwa kalau kamu setia dengan perkara kecil, Tuhan tambahkan perkara besar. Saya lihat bahwa kamu nggak akan bisa panggung-panggung besar kalau kamu hal yang kayak gini aja kamu nggak bisa. Oh berarti dia kepingin panggung besar gitu? Iya. Oh jadi ini cara kamu untuk mendidik anak itu untuk menuju ke panggung yang besar itu? Berproses. Gitu. Berproses ya. Duit sendiri tuh 10 kota? Duit sendiri. Luar biasa. Ini sayang anak banget ya. Kalau zaman dulu sayang anak beli mainan ini diajak tur 10 kota. By the way dalam keseharian dulu dia lebih dekat ke mamanya atau papanya sih? Papinya ya. Oh iya. Dari kecil dia saya mandiin, yang semuanya itu selalu papinya yang ngurusin. Kayak gitu. Tapi sama maminya juga dekat, cuman lebih dekat lagi sama saya. Iya. Gitu. Oke. Nggak ada rapnya yang berbau Kristen gitu, nggak ada ya? Saya rasa kok belum ada ya. Nggak kepengen seperti itu tuh. Sebenarnya jangan ganggu dia, itu kata-katanya itu ada kata-kata yang Yesus ajarin bahwa apa yang pengen kamu lakukan untuk orang lain, perlakukan itu duluan. Gitu. Jadi
kalau nggak mau diganggu jangan ganggu, nggak mau disakiti jangan sakiti, cintai temanmu seperti diri sendiri, buat mereka semua jadi happy. Itu kan ajaran Yesus ya. Jadi saya emang ajak anak saya, ya udah nak, kita berkarya di luar dulu. Nanti kalau udah besar, untuk pelayanan di gereja itu gampang. Tapi pelayananmu di luar itu lebih dampaknya lebih luas. Sip. Gitu. Setuju. Tapi sebelumnya itu Daniel juga pernah bawain lagu rohani, nge-rap rohani, judulnya Anak Hebat. Itu ciptaan maminya. Oh, maminya juga bisa nyiptain ya? Iya. Tapi chorusnya ya. Iya. Rapnya saya yang ciptain. Iya. Dia belum bisa nyiptain ya kalau sekarang. Untuk Daniel. sekarang dia bikin musik. Bikin musik ya. Ya, di album dia itu di track yang museum, judulnya museum, itu musiknya dia yang arrangement sendiri semua. Seperti itu. Iya. Ini maaf ya, terakhir pertanyaan sensitif. Pernah nggak dia nanya, kapan kita punya mami lagi gitu? Enggak pernah. Kalau gitu saya aja yang nanya. Enggak pernah. Iya. Gimana? Sorry ya, ini sensitif. Iya. Kalau saya pribadi untuk sekarang ini saya lebih fokus ke Daniel sih gitu. Lebih fokus ke Daniel dan saya pengen perhatiannya itu, karena ini kan nggak gampang ya. Ngatur waktu kayak tour kayak gini 10 hari di luaran terus kayak gitu. Bukan 10 hari 10 kota. 10 kota, bukan 10 hari, bisa sebulan ini keliling-keliling ini ya gitu. Kayak gitu Iya, juga iya. perlu perhatian khusus gitu. Jadi untuk sekarang sih belum sih. Saya akan ngobrol langsung sama anaknya ya. Apa betul gitu, saya mau cross check verifikasi, itu kan kata ayahnya ya kan. Ingat masa indahku dulu saat mami gendong-gendong aku, kehangatan cinta mamiku akan aku ingat selalu. Ajari aku berjalan, rawatku dengan kelembutan. Mami, I miss you, I miss you. Yeah. Kamu nyanyi nggak nangis? Kalau kadang-kadang nangis sih. Oh, Cuma kan setelah beberapa kali nyanyi ya udah biasa. udah biasa ya. Iya. Awal rekaman nangis. Pasti. Apa sih yang kamu rasain waktu itu dan sekarang? Ya beda pastinya. Waktu itu ya walaupun emang waktu sebelum mami dipanggil Tuhan, ya malamnya itu aku ya lumayan nangis, sedih gitu kan. Soalnya udah terlihat sekarat gitu kan. Terus baru besoknya mbakku bilang, Dan mami udah nggak ada. Cuman di situ dan biasa aja gitu. Gimana ya? Biasa Kayak aja atau nahan? biasa aja, bener-bener yang biasa. Nggak nahan kesedihan? Enggak. Kan katanya mami bilang nggak boleh nangis. Iya. Makanya, jadi nggak nangis karena inget itu. Enggak juga, karena emang nggak nangis aja, nggak sedih aja. Jadi akhirnya ke rumah duka dan lu bilang, Pi tenang, mami sudah di surga gitu. Pi tenang, berarti kamu nenangin papi Iya, malahan. tenang aja gitu. Luar biasa. Karena udah nggak usah sedih, karena emang udah Tuhan kan, tenang aja gitu. Dan biasa aja, tapi terkadang kalau misalnya nginget ya sedih aja gitu. Cuma Sedih kan, kenapa? Ya karena nginget aja beberapa memori. Cuma Apa kan, yang paling kamu ingat memori tentang mami? ya dimana kalau misalnya diajak jalan-jalan, diajak kemana pergi gitu, diajak main. Cuma kan karena emang dari dulu aku lebih deket sama papi ya. Jadi dibanding mungkin kalau papi yang udah pergi duluan lebih nangis sih mungkin ya. Gitu. Tuhan baik ya. Iya. Kan papi nggak duluan. Iya. Mami yang duluan. Karena salah satu yang dukung Daniel juga kan papi. Sekarang kan lagi tour nih, lagi pertengahan tour. Nah, yang Iya, support ya papi semua. Luar biasa ya papi Yehuda, ini luar biasa ya. Wah. Iya. Anaknya sampai bangga. Ini bukan flexing kan, bukan ya? Enggak. Karena ada papi di sini gitu ngomong kayak gitu. Under pressure enggak ya? Berterima kasih kan. Berterima kasih. Oke. Gitu. Iya.
Jadi sekarang Daniel Abraham ini pengen dikenal sebagai apa? Drummer atau rapper? Sekarang sih sebenarnya bisa semua gitu kan, main musik bisa, nge-rap, nyanyi bisa. Cuma aku di sini kalau sekarang sebagai rapper dan penyanyi gitu. Pengen lebih dikenal di situnya ya daripada drummernya ya. Ya bisa dibilang kalau mau lebih lengkapnya musisi, sebagai musisi. Wih, sebab bisa dong musisi. Iya, ini musisi. iya, ini iya, ini iya. Nyanyi bisa, nge-rap bisa, bikin musik bisa ya sebagai musisi. Oh, I see. Iya. Daniel Abraham. Iya. Dua tokoh langsung dirangkap, Daniel sama Abraham. Iya. Makanya sebab bisa semua mau dilakuin. Iya. Kalau gini, kalau papi lu tuh kan namanya Yuda, aka The Messenger, Yes. alias gitu. Kamu punya nggak nama aliasnya? Nggak ada sih, Nggak jujur ada. emang karena konsep namaku ya nama diri sendiri aja biar orang tahu namaku gitu. Daniel Abraham. Oh, iya. Jadi marganya nggak usah, nggak ada. Kan namaku kan Daniel Abraham Santoso. Nah itu nggak ditaruh marganya. Gitu. Kenapa? Ya nggak apa-apa karena mungkin kalau kita sebagai artis atau orang yang bakal naik ke panggung, kalau didengar-dengar tuh enak nama yang dua. Sebutannya Betul. itu dua. Wih, Kita panggilkan udah nyamatin. Daniel Abraham gitu. Kan gak enak kalau Daniel Abraham Santoso. Lama ya. Iya, kepanjangan. Bener kan? Iya. Atau dipotong dua gitu. Abraham Santoso, nggak enak juga Iya. kan? Nggak terima kan Danielnya dihilangin kan? Iya. Gitu. Oh jadi nggak kepengen ada label apa gitu kan? Biasanya rapper tuh nggak pakai nama asli loh Dan. Oh iya. Iya kan? Kalau di luar negeri kan juga gitu kayak inisial alias gitu kan. Iya, cuma ya yang nggak ada sih. Kayak yang salah satu artis yang pakai nama asli kayak Justin Bieber. Nama asli dia. Oh kamu ngefans sama dia? Iya. Lagunya apa dia yang kamu suka? Ghost, Hold On, banyak sih. Iya. Dia pun ini kan lebih dikenal JB gitu kan. JB. Iya, JB gitu. Singkatan aja sih. Berarti kamu apa? DA. DA. Tapi kalau misalnya drum, nama panggungku tuh Das Drum. Jadi kan nama panjangku kan Daniel Abraham Santoso disingkat DAS, Das. Das. Drum. Oh. Das Drum gitu. Oh. Tapi kalau sebagai rapper dan penyanyi Daniel Abraham, sebagai drummer Das Drum gitu. Oke. Lu yakin bakal selamanya akan tetap kamu hidupi rapper ini? Atau jangan-jangan nanti bakal bosen? Kalau sekarang sih yakin-yakin aja karena selama perjalanan tour ini enjoy aja gitu kan, dari kota ke kota gitu, seneng aja, lagi seneng aja gitu kan. Ini 12 tahun bisa pede ngomong kayak gini nih, hebat ya. Public speaking di mana nih? Aku ada Kuliahnya. Kasih tahu boleh? Boleh lah. Hah? Iya, kalau keseluruhan sih diajarin sama papi. Papi lagi. Tapi ada Gua jadi iri tempat hati les. sama kamu. Tapi ada tempat les buat nambah apa ya, ilmu, nambah temen gitu. Tapi Untuk kalau apa itu, les apa itu? ada namanya Mary Riana Learning Center. Ya, shout out for Oh, MRLC Public Speaking. Yes. Makanya dia nggak grogi blas ya ketemu kamera, malah dia tuh pengen tampil aja. Tapi kalau misalnya lagi di rumah yang bener-bener syuting sendiri itu Kenapa? malah kebanyakan salahnya. Oh gitu. Dibanding kita ngomong keluar dari kepala. Haus penonton ya. Kayaknya sih iya. Kemungkinan juga karena grogi. Loh makanya nggak ada orang malah grogi. Kan gitu katanya tadi, malah salah-salah. Ya tapi justru Kalau ada orang malah nggak grogi, malah nggak salah-salah. Ya tapi kalau misalnya lagi perform juga tiba-tiba sering grogi sendiri. Dibanding sekarang lagi ngomong di kamera. Makanya lebih nyaman mana ngomong di kamera sendirian atau di depan umum banyak orang? Prefer di depan umum sih. Makanya kenapa? Haus penonton kan? Iya kan. Yes, gua giringnya sukses. ini hostnya kok giring sih? dia sampai batuk-batuk. Oke.
apa namanya, tema-tema rap apa gitu yang sebenarnya kamu pengen nyanyiin gitu? Itu selama ini kan semua kan dari papi soalnya. Iya. Kalau sekarang sih Dan sama papi itu bener-bener support sama anak-anak. Jadi konsepnya kayak kalau misalnya emang Daniel lagi umur segini, lagi umur 12, ya tema lagu-lagunya harus yang sesuai dengan teman-teman seumuran Daniel. Misal SD bisa, SMP bisa, SMA bisa, bahkan orang-orang tua pun yang denger lagunya bisa ngasih tahu ke anak-anaknya. Jadi nggak lagunya yang sembarangan gitu. Karena kan zaman sekarang lagu anak juga udah jarang ya. Dan juga kalau misalnya ada lagu anak, lagunya juga nggak yang istilahnya genrenya tuh nggak yang sekarang kita suka gitu. Genrenya kayak organ tunggal mungkin. Ya kan? Jadi kalau misalnya lagu sekarang kan anak-anak tuh suka denger pop, hip hop gitu kan, K-pop. Ya itu di situ Daniel sama papi bikin lagu yang model-modelannya begitu, yang masuk di telinga anak-anak zaman sekarang. Itu kan maksudnya proses penciptaannya itu kan dari papi ke kamu gitu kan, setor nih ada lagu nih gitu. Nah itu kan namanya lagu kan ditulis berdasarkan isi hati dari penciptanya, bukan isi hati kamu sendiri. Maksud aku begitu. Kepengen nggak menyuarakan isi hati sendiri, atau bahkan di saat mungkin sekarang kan belum bisa, papi yang bikinin dong lagu tentang ini gitu. Ya kalau sekarang lagi belajar justru. Belajar untuk apa? Nulis. Bikin lirik untuk nulis. Karena sebagai rapper kita juga harus punya pengalaman agar bisa nulis. Makanya ini kan lewat kita tour, lewat kita apa, kita kan bisa dapet ide, bisa nulis gitu. Lagi nulis tentang apa ini temanya? Belum ada kepikiran sih. Cuma semoga aja sebentar gitu lagi kepengen aja lagi, pengen gitu. Cuma kalau bikin musik udah oke, udah bisa. Bikin musik itu contohnya seperti apa? Ada satu track di albumku nomor 7 yang judulnya Museum itu keseluruhan aku aransemen sendiri lagunya. Jadi papi cuma ngasih chord sample doang ya kan. Biasa kita nyanyi kalau papi itu bikin lagu lagi main tiba-tiba dapat lagu, belajar. Karena kan Daniel juga suka ke museum ya, jadi karena juga teman-teman zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang tuh jarang banget yang pengen ke museum kan. Jadinya sepakat lah untuk bikin lagu yang judulnya Museum. Udah tuh papi bikin lagu, bikin lirik, bikin langsung serahin, papi semua serahin ke Daniel. Ya udah tuh tak aransemen sendiri, chordnya tak ubah, enaknya gimana, terus nyanyinya cocoknya di mana, Daniel chordnya gitu kan. Ya udah tak bikin satu persatu, jadi. Gitu. Udah bisa dapat duit nggak dari situ? Bisa. Wih. Salah satunya ya itu penjualan album. Iya, seneng ya. Iya. Dan juga ini jual kaos kan. Iya. Ini Kita bisa ya. Kita itu lihat bisa. ke kamera ya, kita jadi, bisa. Kaosnya tinggal 3 ya. Iya, tinggal 3. Jadi yang ada di sekitar Jawa bisa langsung order, bisa DM Instagram. Langsung keluar kan? Iya. Mulut salesman-nya. Soalnya murah, guys. Harganya murah, guys. Kaosnya cuma 100, CD-nya 50. Jadi buat om tante atau teman-teman yang masih koleksi CD, yang suka koleksi CD bisa capcus beli, guys. Hai. Ada cashback-nya nggak, Kak? Ada gratis ongkir di toko. Di toko ijo ada gratis ongkir. Di toko oranye dong, Kak. Toko oranye belum ada, adanya toko belum. ijo. Toko hitam jangan, habis ini mau tutup katanya. Aduh, ini berasa kayak ngomong sama anak 22 tahun. Waduh. Iya. Gini, ini yang terakhir ya. Oke. Bagi kamu, sosok Tuhan itu yang seperti apa? Tuhan itu Tuhan yang seperti apa? Jahat nggak ambil mami kamu? Enggak. Karena Tuhan itu telah merencanakan seluruh hidup kita. Tuhan tuh nggak pernah bohong. Tuhan tuh nggak pernah apa ya. Kalau misalnya dia udah janji, dia udah nepatin janji, dia udah nyusun jalanan, nggak bakal diubah lagi. Karena Tuhan kan udah tahu masa depan. Kita yang hanya perlu keep waving, terus berlayar gitu, ikutin jalan Tuhan. Jadi misalnya kalau misalnya
Mami dipanggil Tuhan karena itu adalah itu adalah perjalanan hidupku. Gitu. Terus misalnya kalau misalnya Mami nggak sakit juga itu, kemungkinan aku nggak bakal jadi sekarang, nggak bakal ada di sini sekarang. Kalau misalnya Mami nggak sakit gitu. Jadi di balik sebuah kejadian tuh pasti ada reason why-nya gitu ya. Iya, bener. Oke. Jadi Tuhan yang seperti apa yang kamu kenal kalau gitu, kalau nggak jahat? Ya, dia yang maha tahu, dia baik. Dan semua ini karena Tuhan. God did. Ya. Tanpa Tuhan ya tour ini nggak bakal jalan kali ya. Gitu. Makanya kita harus terus berdoa, berusaha gitu. Nggak cuma kerja keras, nggak cuma kerja cerdas, kita harus mengandalkan Tuhan juga. Kata papi gitu. Kerja cerdas boleh, kerja keras boleh, tapi jangan lupa kerja cerdas. Jangan lupa 2 itu juga harus mengandalkan Tuhan. Jadi 3. Gitu. Ya, inilah seminar motivasi sukses buat kita semua. Amin. Ngomongnya udah kayak motivator. Oke. Ya karena papi bilang kalau kita jadi artis, lebih baik kita jadi artis yang bisa menginspirasi banyak orang. Gitu. Oke. Dibanding artis yang merusak, karena kita sebagai artis punya tanggung jawab. Masih ingat gak pesan Mami dalam hal kerohanian? Ada. Seingatku ya harus terus mengandalkan Tuhan, harus baca Bible tiap hari. Itu tuh ada pesan tuh di lagu Mami I Miss You kan ada speech Mami, ada tuh, dan paling ingat harus baca Alkitab setiap hari. Karena dari baca Alkitab kita bisa tahu tentang Tuhan, kita bisa mengenal lebih banyak tentang kerohanian gitu. Udah finish bacanya Bible? Kan tiap pagi. Tiap pagi. Kemarin itu sempat udah Bolong. baca dari Perjanjian Baru. Wah, aku pikir sempat bolong. Bolong-bolong kadang sih. Karena kesibukan ya. Sama. Pasti, tapi kalau sempet-sempetnya pasti baca. Jadi kemarin tuh udah baca dari Matius sampai Wahyu. Sekarang tinggal baca Kejadian sampai Wahyu. Berarti betul ya pemirsa, itu tadi udah saya tanyain pada papinya dalam wawancara sebelum ini ya. Jadi verified. Betul adanya. Karena emang papi selalu ajarin kalau baca Alkitab ya harus dicatat, harus dihafalin. Jadi harus dihafal. Oh my god. 1 ayat pun gitu. Bisa, maksudnya 1 ayat cukup. Sekalipun ayat. cukup 1 ayat harus Iya, dihafal gitu. harus hafal. Oke. Kalau gitu apa yang dihafal? Walaupun kadang nggak hafal ya, cuma Barusan ditodong yang hafal apa walaupun kadang nggak hafal. soalnya tuh aku biasanya hafal intinya gitu. Hafal inti isi cerita. Enggak persis kalimatnya tapi tahulah inti pesannya itu apa gitu. Ya apa contohnya? 1 aja gitu. Di Stik Daniel Amsal 22 ayat 29 ya. Isinya orang yang kerjanya bagus dalam hal itu nggak akan berdiri di depan orang hina, tapi akan berdiri di depan raja. Weh, sama itu tadi ya. Papi kamu juga ngomongin itu tadi. Oke, Om sih. Amsal 22 ayat 29. Ya itu gini loh. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Weh, mantap. Iya itu. Mantap. Pengen jadi pendeta? Kalau bisa sih iya. Kemarin kan soalnya di gerejaku ada yang namanya preaching. Jadi 5 minute preaching. Jadi di gerejaku JPCC kita bisa anak-anak dikasih kesempatan untuk preaching. Jadi kemarin aku preaching tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Berapa menit? 5 menit. Jadi temanya dibantu papi, aku nggak valid. Bisa. Kalau gitu kita tutup dengan preaching kamu gimana? Setuju 1 menit? Waduh, sudah lupa. Terlalu banyak menghafal lirik. Terlalu banyak menghafal lirik. Sudah berapa lirik yang kamu hafal lagunya? 12 lagu. 12. Dan habis ini harus ngafalin lagunya Om Iwake karena bentar lagi tanggal 10-11 bakal ada syuting di RTV Dubi. Itu nyanyiin lagu Bebas.
Jadi harus ngafalin. Oh, lagu itu, lagunya Bebas, lepas. Ku tinggalkan saja semua beban di hatiku gitu. Ya. Ya wis, sukses selalu ya buat Thank you, Om. bocil rapper kita yang luar biasa kali ini. Bocil rapper. Berasa tapi bukan ngomong sama bocil, bener serius. Ya, kayak 22 tahun. Oke. Thank you dan Thank you, sukses Om. selalu buat berkarya ya. Daniel Abraham Yes. Santoso. Sukses mau. juga buat Bahtera. Nggak mau ya Santosonya ya. Daniel Abraham aja cukup. Daniel Abraham ya. Yes, Silakan ke YouTube channelnya, Spotify, Iya. Juk dan semua platform digital ya. Yoi. Thank you. Oke, thank you Om. Sampai ketemu semuanya. Bye. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Bahtera Yuda FM.